Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Fujarini. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan dari baterai lithium ion. Nah, latar belakang dari adanya baterai sendiri itu adalah karena adanya teknologi produksi dan penyimpanan energi yang telah menarik banyak perhatian. Contohnya adalah baterai lithium ion atau LIB yang diawali pada tahun 1990-an, di mana LIB ini sudah banyak dipakai pada elektronik seluler dan kendaraan. Dan baterai ini digunakan karena dipercaya dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi polusi. Kelebihan dari baterai lithium ion ini sendiri yaitu adalah mengisi daya lebih cepat, bertahan lebih lama, memiliki kepadatan daya yang lebih tinggi, serta kemasan yang lebih ringan. Akan tetapi, peneliti saat ini telah memulai mencoba untuk memprediksi perkembangan lebih lanjut dari baterai. Maka dari itu, presentasi saya akan dijelaskan 3 jenis baterai selain dari lithium ion, yaitu adalah lithium air, lithium sulfur, dan sodium ion. Nah, dari dua kelebihan lithium air yang sudah saya jelaskan, yaitu memiliki kepadatan daya yang lebih tinggi dan kemasan yang lebih ringan, peneliti ingin melanjutkan penelitian untuk mencari yang lebih bagus lagi, yaitu dengan meneliti lithium air. Yaitu lithium air memiliki kelebihan menyimpan energi yang lebih padat yang dapat dilihat pada grafik berikut ini, di mana kerapatan spesifiknya untuk secara teoritis memiliki nilai yang cukup jauh untuk LAB dibandingkan dengan LIB. Dapat dilihat pada tulisan berikut ini. Kemudian secara praktikalnya pun juga cukup besar untuk LAB. Nah, hal ini disebabkan karena ikatan kimia antara litium dan oksigen yang lebih padat dibandingkan dengan litium dengan lapisan oksida logam pada baterai lithium ion. Nah, kelebihan dari lithium air selanjutnya yaitu lebih ringan dibandingkan baterai lithium ion. Nah, hal ini disebabkan karena menggunakan udara sebagai material aktif sehingga mengurangi berat. Jika lithium ion menggunakan metal oksida dan grafit sebagai anoda, maka untuk lithium air ini menggunakan udara sehingga baterainya pun jadi lebih ringan. Nah, hal ini akan berakibat pada aplikasinya, yaitu jika aplikasinya kendaraan, maka akan membantu meningkatkan jarak jelajah kendaraan listrik. Bagaimana konstruksi dan cara kerjanya, yaitu untuk anodanya sendiri itu menggunakan litium dan katodanya itu menggunakan udara atau oksigen. Nah, ketika discharge, maka oksigen ini akan berkurang dengan adanya ion litium untuk membentuk litium peroksida dan litium oksida. Dapat dilihat pada persamaan berikut pada sebelah kiri, dua elektron akan bergabung dengan O2 dan dua ion litium membentuk Li2O2 atau litium peroksida. Sedangkan O2 akan bergabung dengan 4 elektron dan 4 ion litium membentuk 2 Li2O atau litium oksida. Nah, ketika charging, maka reaksi kimia akan berbalik untuk menghasilkan gas oksigen. Akan tetapi, untuk litium oksida itu tidak dapat diubah kembali. Nah, hal ini itu akan menyebabkan penurunan jumlah siklus atau stabilitas siklus. Nah, hal ini disebabkan karena apabila pada discharge terbentuk litium oksida di katoda, maka dan litium oksida tidak bisa dikembalikan lagi menjadi ion litium, maka litium oksida ini akan menetap di katoda dan akan menimbulkan kegagalan total pada baterai dan menurunkan jumlah siklus, karena tidak ada yang terbentuk menjadi lithium ion, jadi ion litiumnya. Nah, kekurangan dari baterai lithium air ini yaitu yang pertama, tegangan pengisian jauh lebih tinggi daripada tegangan pelepasan. Dapat lihat pada grafik berikut, untuk nilai charge-nya itu yaitu 4 volt, sedangkan discharge-nya itu 2,6 volt, sehingga dapat dihitung nilai efisiensinya yaitu 65%. Nilai ini masih terbilang kecil sehingga dapat dikatakan efisiensinya kecil. Kemudian kekurangannya yaitu siklus hidupnya rendah akibat tidak stabilnya elektroda oksigen pada baterai.
Nah, maka dari itu, research selanjutnya itu perlu fokus pada peningkatan kapasitas, siklus pengisian, dan efisiensi. Akan tetapi, sebenarnya jumlah siklus tidak perlu terlalu tinggi karena mengingat kapasitas energi sel lithium air yang cukup besar. Nah, kembali ke latar belakang sebelumnya, yaitu lithium ion memiliki kelebihan yaitu kepadatan daya yang tinggi. Nah, akan tetapi menurut para ahli, baterai lithium ion ini hanya akan mampu menambah maksimal 30% dari energi densitasnya. Maka, jika peneliti ingin membuat mobil elektrik yang dapat melaju hingga 800 km dan baterai handphone atau smartphone yang aktif hingga berhari-hari ini tidak bisa digunakan lithium ion. Nah, juga karena alasan untuk mengurangi penggunaan kobalt, karena contoh yang paling sering digunakan pada lithium ion metal oxide yaitu LiCOO2. Karena kita ketahui kobalt ini mahal dan susah untuk didapatkan. Oleh karena itu, ilmuwan kini mengembangkan teknologi baterai di luar baterai lithium ion dengan target untuk mencapai 400 watt-hour per kilogram. Nah, yaitu dengan cara mengembangkan baterai lithium sulfur, di mana memiliki kelebihan yaitu mampu menawarkan energi yang lebih banyak ketimbang lithium ion. Dapat dilihat juga pada grafik berikut ini. Nah, jika kita lihat perbedaannya secara teoritis, nilai LSB atau lithium sulfur battery ini masih cukup terbilang tinggi dibandingkan lithium ion battery, dan secara praktikalnya pun masih cukup tinggi. Nah, kelebihan dari lithium sulfurnya sendiri ini yaitu ketersediaan dan murahnya sulfur serta tidak adanya komponen yang berbahaya bagi lingkungan. Kemudian kelebihannya lagi yaitu dari segi desain, lithium sulfur ini akan jauh lebih ringan dibandingkan lithium ion. Hal ini disebabkan karena penggunaan grafit pada lithium ion, di mana lithium sulfur ini digantikan anodanya dengan lithium dan katodanya sulfur, sehingga tidak digunakan grafit dan juga tidak digunakan metal lithium yang cukup berat. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu atom sulfur dapat mengikat dua atom lithium sehingga dia lebih menangkap lithium lebih banyak. Sedangkan kalau lithium ion, metal oxide hanya dapat mengikat satu atom lithium saja. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu penelitian telah menunjukkan bahwa besarnya kegagalan secara signifikan lebih rendah daripada sel lithium ion. Nah, dapat lihat pada grafik berikut, untuk future LES memiliki kelebihan pada energi densitas, kemudian safety dan environmental impact. Sedangkan untuk kelebihan untuk Li ion sendiri itu hanya pada siklus hidupnya. Nah, bagaimana konstruksi dan cara kerjanya, yaitu anodanya yaitu metal lithium, sedangkan katodanya itu adalah sulfur, di mana dalam katodanya ini membutuhkan karbon sebagai tempat penyimpanan partikel sulfur. Ketika discharge, maka logam lithium pada anoda akan teroksidasi menghasilkan ion lithium yang akan berpindah melalui elektrolit menuju katoda. Reaksi yang terjadi pada katoda adalah reduksi sulfur menjadi ion S2-, di mana ion lithium akan bereaksi dengan ion S2 menghasilkan Li2S di permukaan katoda. Kemudian ketika charge, maka Li2S pada katoda akan terurai kembali menjadi ion lithium yang berpindah menuju anoda melalui elektrolit. Di anoda, ion lithium ini dengan bantuan elektron akan kembali menjadi logam lithium, dan tegangan operasi yang dihasilkan adalah 2,15 volt. Nah, kekurangan dari baterai lithium sulfur sendiri yaitu masih dapat terjadinya reaksi yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya degradasi dan menurunkan performa baterai lithium sulfur. Hal ini disebabkan karena adanya kelarutan lithium sulfur di dalam elektrolit pada saat charging dan discharging, di mana L2SN larut menjadi elektrolit dan menyebabkan hilangnya sulfur aktif yang irreversible atau bisa kembali. Nah, solusinya yaitu yang tadi saya jelaskan, penggunaan aditif atau karbon untuk mengikat sulfur, atau bisa juga kita gunakan graphene oxide dan menggunakan elektrolit jenis baru. Jadi solusi yang lain adalah menggunakan elektrolit jenis baru yang tidak melarutkan komponen lithium dan sulfur.
Nah, kembali ke uh, latar belakang sebelumnya, di mana baterai ini menarik banyak perhatian atau LIB, akan tetapi ada kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai keberlanjutan sumber litium karena ketersediaannya yang terbatas. Nah, kita ketahui bahwa litium itu bukanlah unsur yang melimpah secara alami di bumi. Jika ketersediaannya yang semakin terbatas ini, maka akan meningkatkan kenaikan harga. Maka dari itu harus carilah energi alternatif, yaitu sodium ion baterai atau SiB, di mana lebih murah dan lebih aman. Kemudian natrium juga tersedia secara luas di bumi. Natrium juga merupakan unsur paling melimpah keempat di bumi dan menunjukkan sifat kimia yang mirip dengan LiB. Nah, sebenarnya perkembangan SiB itu berdampingan dengan LiB, akan tetapi karena kemajuan pesat dalam pengembangan dan keberhasilan komersial LiB, maka SiB ditinggalkan. Dan ilmuwan itu mulai tertarik lagi pada SiB pada tahun 2000-an. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yaitu SiB ini memiliki sifat kimia yang mirip dengan LiB. Komponen dan mekanismenya pun sama kecuali pembawa ionnya, serta cara kerja dan pengemasan yang mirip. Dapat kita lihat dari atomnya. Nah, untuk ion Li ini memiliki jari-jari yaitu 0,76 Armstrong, sedangkan Na 1,02 Armstrong, di mana L lithium memiliki jari-jari ion yang lebih kecil dan menguntungkan untuk difusi dalam padatan. Nah, jari-jari ion kecil ini akan mempengaruhi pada masanya, sehingga massa lithium ini lebih kecil dibandingkan sodium. Dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk potensi elektroda sendiri, nilai dari lithium ini lebih kecil dibandingkan dari sodium. Nah, hal ini akan memungkinkan sel memiliki tegangan yang lebih tinggi. Nah, dari ketiga perbedaan ini, SiB akan selalu gagal dari LiB. Namun jika kita lihat pada kisaran suhu kerjanya, lithium ion ini memiliki kisaran suhu negatif 25 sampai 40, sedangkan sodium ini memiliki kisaran suhu negatif 40 sampai 60. Nah, untuk konstruksi dan cara kerja sodium ion baterai dapat kita lihat pada gambar berikut. Untuk katodanya sendiri berbeda dari baterai lithium air dan lithium sulfur, di mana sodium ion ini katodanya itu yaitu berupa lithium, sedangkan anodanya berupa grafit, grafen atau hard carbon yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk chargingnya, elektron ini akan mengalir dari katoda melalui rangkaian eksternal yang berisi pengisi daya dan masuk ke anoda. Lalu ketika baterai sedang isi, sodium ion bermigrasi ke arah anoda melalui elektrolit. Nah, sedangkan pada saat discharging maka prosesnya terbalik. Nah, setelah rangkaian selesai pengisian, elektron melewati kembali dari anoda ke katoda dan ion natrium berjalan kembali ke katoda. Nah, untuk bagaimana pemilihan anoda dan katoda dan elektrolit pada SiB ini sebenarnya mirip dengan LiB. Jadi banyak jenisnya. Jadi katoda dan anodanya itu banyak jenisnya. Nah, idealnya bahan anoda dan katoda itu harus mampu menahan siklus penyimpanan natrium yang berulang tanpa degradasi. Nah, karena bidang ini masih dalam tahap awal dan karena sulit untuk menemukan baterai SiB yang dapat menandingi LiB, maka masih perlu dilakukan penelitian. Nah, untuk katodenya sendiri ini banyak sekali jenisnya. Di sini saya cantumkan 3 contoh yang memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Dapat dibaca pada layar. Nah, di sini juga dapat lihat pada layar berikut contoh lain dari katoda. Nah, untuk anodanya sendiri ini harus memiliki penyimpanan tegangan Na yang sesuai, kapasitas reversibel yang besar, dan stabilitas struktural yang tinggi. Nah, kita ketahui bahwa untuk LiB sendiri yang paling sering digunakan untuk anodanya yaitu grafit. Akan tetapi peneliti terbaru menunjukkan bahwa grafit tidak menginterkalasi ion natrium dengan baik karena jari-jari ionnya sendiri, di mana ion dari Na tidak bisa masuk ke dalam grafit. Nah, juga dikatakan bahwa hard carbon itu memungkinkan penyisipan ion natrium, sehingga dikatakan bahwa karbon keras ini merupakan anoda generasi pertama untuk SiB. Nah, berikut contoh-contohnya yaitu seperti hard carbon, di mana terbukti menghasilkan 300 mAh per gram. Lalu di sini ada contoh lagi adalah grafen. Di sini memiliki keuntungan yaitu
memiliki luas permukaan yang besar, konduktivitas elektronik yang superior, dan stabilitas kimia yang baik, dan hal ini dapat mempersingkat jalur untuk difusi ion yang cepat dan menghasilkan permukaan terbuka yang besar dan lebih banyak saluran penyisipan ion. Nah, yang terakhir itu adalah RGO. Nah, kelebihannya yaitu dapat menyediakan struktur yang tidak teratur sehingga memungkinkan untuk menyimpan ion Na+ dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian elektrolit sendiri ini merupakan gabungan dari pelarut dan garam. Untuk elektrolit sendiri memiliki syarat sebagai berikut: stabil secara kimia, elektrokimia dan termal, konduktif ionik, serta toksisitas rendah dengan biaya produksi rendah. Sedangkan untuk pelarut sendiri itu harus bersifat polar dengan konstanta dielektrik yang tinggi, menunjukkan viskositas rendah agar mobilitas ioniknya tinggi, lalu tetap inert dan memiliki kisaran titik beku rendah dan titik didih tinggi. Kemudian contoh dari elektrolit sendiri yang sering digunakan untuk SiB adalah NaClO4 atau NaPF6, dan untuk pelarutnya yaitu EC dan PC atau etilen karbonat atau propilen karbonat. Kemudian ada tambahan yaitu adalah binders, di mana binders ini merupakan berfungsi untuk meningkatkan kinerja elektroda untuk meningkatkan kinerja penyimpanan Na pada anoda. Nah, contohnya itu adalah polivinilidena fluorida atau PVDF, atau juga dapat menggunakan NaCmC yang merupakan bahan yang ramah lingkungan dan murah yang berasal dari selulosa sebagai polimer alami. Nah, berikut referensi yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.